Besok itu mengajukan permintaan ya, surat permohonan agar barang bukti ijazah Pak Joko Widodo itu bisa kemudian diuji. Mereka wajib untuk mempertanyakan ijazah ini sampai ke akar-akarnya. Mereka wajib membongkar ijazah ini palsu atau asli. Bagi saya, begitu melihat, saya merinding. Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang digaungkan kubu Roy Suryo CS masih bergulir di ruang publik. Perdebatan sengit kerap terjadi di antara kedua belah pihak yang berseteru dalam hal ini kubu Roy Suryo dan pendukung Jokowi. Keyakinan Roy Suryo CS mengenai ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya belum pupus, itu sebabnya upaya hukum terus dilakukannya. Setelah minggu menggelar perkara khusus, hari ini Roy Suryo dan koleganya akan kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan surat permohonan barang bukti ijazah Jokowi untuk diuji di laboratorium forensik secara independen. Bagai bermain catur, Roy Suryo tidak hanya cerdik mengatur tempo, tetapi juga lihai memainkan bidak maju selangkah demi selangkah. Lantas apa alasan Roy Suryo meminta uji forensik secara independen terhadap barang bukti ijazah Jokowi? Besok itu mengajukan permintaan ya, surat permohonan agar barang bukti ijazah Pak Joko Widodo itu bisa kemudian diuji oleh laboratorium forensik independen gitu. Kami sih mengajukannya dari Universitas Indonesia, ya, supaya ada check and balance terhadap hasil laboratorium forensik milik Polri gitu. Saya pikir kalau untuk kasus sebesar ini ya, meskipun ini sebenarnya perkaranya perkara bukan pembunuhan seperti Joshua Huta Barat yang dibunuh oleh Verdi Sambo, tetapi karena lembar kertas ijazah ini milik Presiden Republik Indonesia dan jadi satu isu yang menasional, saya pikir demi kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas, dan demi kita mencari kebenaran material terhadap ijazah Pak Joko Widodo atas klaim-klaim yang selama ini muncul, ya, bahwa Pak Joko Widodo dengan timnya mengatakan ijazah itu adalah ijazah asli, sementara Mas Roy, kemudian Bang Rismon dan Dr. Tifa mengatakan ijazah itu palsu. Ya, menurut saya untuk menjembatani ini maka sebelum kita masuk dalam proses persidangan, ya penyidik memberikan kesempatan yang sama supaya barang bukti itu bisa diakses untuk kemudian dilakukan uji forensik independen gitu. Sehingga nanti pada saat kita masuk di dalam persidangan, kedua belah pihak sudah mempunyai fakta-fakta berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan di tahap penyidikan. Tapi Bang Aiman kasih kesempatan, terima kasih. Terutama memang tadi untuk usulan Badan Forensik Independen. Ini bukan untuk kami ya, untuk semua kita. Tapi ke depan ini kami mempersiapkan selain permohonan untuk mengajukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Independen, kami juga akan mengajukan saksi-saksi meringankan dan ahli-ahli meringankan gitu. Karena itu adalah keputusan bersama dengan penyidik pada saat dilakukan gelar perkara khusus gitu, bahwa setelah dilakukan gelar perkara khusus itu penyidik Polda Metro Jaya akan menjembatani untuk pemeriksaan saksi dan ahli meringankan dari pihak tersangka gitu. Saya perlu klarifikasi kepada semua pihak ya, ijazah itu ditunjukkan bukan berarti persoalan hukum ini selesai. Memang ditunjukkan itu menjawab semua misteri ijazah Pak Joko Widodo? Enggak. Memangnya kalau ditunjukkan berarti perkara ini selesai? Enggak. Kenapa? Karena ini sudah masuknya ke ranah hukum pidana. Di dalam ranah hukum pidana, karena ini sudah masuk ke dalam penegakan hukum, sudah ada tersangka dan kemudian perkara akan disidangkan, maka dengan ditunjukkan ijazah itu bukan berarti tidak perlu lagi kita diskusikan ijazah ini. Tidak dong. Oh, salah itu. Saya mengkritisi betul statement yang diberikan oleh pihaknya Pak Jokowi bahwa dengan ditunjukkan ijazah ini berarti perkara ini selesai. Oh, itu berarti kita tidak masuk di dalam proses penegakan hukum dong. Kalau mau seperti itu, harusnya dari awal jangan dibawa ke ranah hukum pidana.
supaya Pak Joko Widodo tunjukkan dan selesai, tidak ada lagi yang memperbincangkan itu, ya. Tapi karena ini Pak Joko Widodo membuka laporan ke Polda Metro Jaya dan kemudian sudah ada 8 anak bangsa ditetapkan sebagai tersangka, kemudian kami dorong supaya dilakukan gelar perkara khusus dan ijazah itu dibuka, bukan berarti persoalan jadi selesai, tidak dong. Kenapa? Karena tersangka itu mempunyai hak untuk membela diri di dalam kepentingan hukumnya gitu. Saya tegaskan kembali lagi, siapapun orangnya, termasuk tim kuasa hukum Pak Jokowi, melarang tersangka untuk kemudian mengkuliti dalam tanda petik ijazah ini. Mereka punya kepentingan hukum loh untuk pembelaan diri mereka di dalam proses penegakan hukum ini. Wajar mereka mempertanyakan sedalam-dalamnya. Kalau tidak mau dipertanyakan ijazah ini, seharusnya Pak Jokowi jangan bawa ke ranah hukum pidana. Tunjukkan aja kepada publik, tapi tidak perlu melalui laporan polisi gitu. Tapi karena ini sudah dibawa ke ranah penegakan hukum dan sudah dibawa ke ranah polisi, ya, dan sudah ada status tersangka, dia masa orang disuruh diam gitu. Nggak fair dong. Mereka wajib untuk mempertanyakan ijazah ini sampai ke akar-akarnya. Mereka wajib membongkar ijazah ini palsu atau asli. Mereka punya hak hukum. Karena mereka lah yang akan ditindak secara hukum pidana dalam perkara ini. Masa orang mau ditindak harus diam? Nggak fair dong. Nggak adil dong. Terus buat apa ada keadilan hukum di Republik ini? Begitu ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap aja, ditahan, dan dipenjarakan untuk sekian tahun. Nggak perlu bela diri. Enak aja. Emang kira hukum ini punya kalian apa? Wajib dipertanyakan sampai ke akar-akarnya. Sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Gelar perkara khusus yang kemarin dilakukan di Polda Metro Jaya disebut-sebut menjadi titik awal retaknya barisan Roy Suryo CF dengan Egy Sujana. Benih-benih perpecahan itu tampak Egy Sujana melalui kuasa hukumnya. Elida Neti akhirnya mengakui jika ijazah Jokowi yang kemarin diperlihatkan pada para tersangka ialah asli. Sontak saja pernyataan Elida Neti mendapat tanggapan keras kubu Roy Suryo. Melalui kuasa hukumnya, Abdul Ghafur Sanji menuding tim kuasa hukum Egy Sujana mempunyai agenda lain, yakni membebaskan kliennya dari status tersangka yang menjeratnya. Dari dugaan itulah kedua kubu tak segan saling bantah satu sama lain. Lantas apa yang membuat Elida Neti memutar haluan? Yang awalnya tidak mempercayai keaslian ijazah Jokowi, kini yakin 100% jika ijazah Jokowi asli. Kita harus memahami ya bahasa-bahasa, pertanyaan-pertanyaan, terus kemudian agar tidak salah paham. Dalam hal ini saya menyampaikan bahwa di situ ada ombudsman. Nah, kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Polda. Bagi saya, begitu melihat, saya merinding. Ini seperti apa ya yang akan dilihat? Sementara yang maju ke depan itu ada beberapa orang. Akhirnya saya maju. Saya lihat, bahkan saya sempat meraba, semua pada megang loh. Kalau klaster 1 hampir semua megang. Terus dilarang, jangan pegang, jangan pegang. Kita tetap coba pegang. Nah, saya bahkan meraba. Di situ saya melihat apa itu ya, watermark. Saya merinding dan terharu. Kenapa? Ini kan membuat meredakan polemik yang hampir stuck bahwa ijazah itu selama ini diperlihatkan kan hanya fotokopi. Kemarin kan saya secara pribadi Bunda melihat keaslian ijazah itu dari asli dari fotokopi yang beredar gitu. Dimaknai asli dari fotokopi yang beredar. Saya lihat ijazah itu digunting dari segelnya gitu ya. Ijazah itu kemudian diperlihatkan dan ijazah itu ditaruh di hard case ya. Hard case yang ada logo UGM-nya gitu dan sangat ketat. Jadi kalau Bunda Eli mengatakan dia yang meraba, saya pastikan Bunda Eli tidak seperti itu keadaan di di gelar perkara khusus. Sejak dari awal penyidik itu sudah mengatakan boleh melihat, tapi tidak boleh memegang, apalagi meraba, nggak boleh. Karena masih di hard case dan itu di plastik yang sangat ketat gitu ya, sangat
press gitu. Jadi kalau Bunda Eli bilang dia masukkan tangan kemudian dia meraba, mohon maaf ya, saya bilang Bunda Eli mungkin agak quote and quote agak lebay lah. Ya, kenapa agak lebay? Karena saya adalah orang yang ada di situ. Dan saya orang yang paling dekat dengan ijazah itu. Saya lama loh dengan ijazah itu. Saya mengamati beberapa kali. Dan Bunda Eli itu agak jauh, mungkin maju, tapi ngelihat sebentar terus habis itu balik lagi di tempat duduknya gitu. Jadi mohon maaf, ketika Bunda Eli mengatakan dia melihat emboss, dia melihat watermark, saya pastikan itu Bunda Eli keliru. Tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ada dalam proses gelar perkara khusus itu. Dan kalau ada yang mengatakan termasuk Bunda Eli bahwa tim kuasa hukum itu kemudian diam, tercengang, ya, menurut saya itu juga pernyataan statement yang tidak mewakili suatu keadaan yang sesungguhnya gitu. Kenapa? Karena pada saat gelar perkara khusus itu dilakukan di menit-menit akhir setelah ditunjukkan itu, ya sudah, apa lagi yang mau kita debatkan gitu. Karena kan perdebatan itu udah sengit dari awal. Kemarin Bunda melihat asli dari fotokopi yang diedarkan Sandi. Bedanya yang selama ini beredar fotokopi, yang kemarin asli dari fotokopi itu. Karena ada watermark dan embossnya. Kalau ada keraguan, silakan. Kayak Pak Roy Suryo kan ahli dalam bidangnya. Ada 3 itu kan keahliannya. Mereka ahli, ya silakan mereka buktikan dengan apa yang mereka lihat gitu. Jadi kalau Bunda Eli mengatakan ada emboss lah, ada watermark lah, ada lintasan stempel lah, menurut saya itu statement yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya pastikan Bunda Eli tidak pernah memegang ijazah itu. Dan Bunda Eli apalagi mengatakan bahwa dia masukkan jarinya, oh itu nggak bisa, itu ketat, kertasnya aja ketat banget gitu. Bunda Eli, menurut saya Bunda Eli tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya ada di dalam gelar perkara khusus itu. Saya nggak tahu ya apa kepentingannya Bunda Eli dengan membuat statement itu. Karena memang dari awal kepentingan mereka adalah membebaskan Pak Egy Sujana dari penetapan tersangka ini. Makanya kemudian narasi yang beliau bangunkan adalah tendensius seperti itu gitu. Bahwa ada embossnya lah, ada watermarknya lah, ada lintasan stempel. Saya pastikan Bunda Eli tidak pernah memegang ijazah Pak Jokowi. Sesuai dengan permohonan yang bermohon gelar perkara itu adalah kami atas nama kuasa hukum Pak Egy Sujana, ya. Nah, kami permohonan itu tujuannya untuk meninjau ulang kembali tentang tersangkanya Bang Egy dengan ada beberapa tahap yang belum dilakukan oleh penyidik. Ujuk-ujuk sudah ditersangkakan. Bukan kami ingin memisahkan diri dari teman-teman yang lain karena kasusnya sangat berbeda. Bang Egy tidak pernah di BAP, Bang Egy adalah seorang pelapor, Bang Egy adalah seorang pengacara. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi saya lihat Bunda Eli sebetulnya punya kepentingan dengan statement-statement ini, ya Mbak Dia ya. Kenapa? Karena Bunda Eli itu dengan tim kuasa hukumnya dari awal ingin Pak Egy Sujana itu dibebaskan dari penetapan tersangka ini gitu. Jadi mereka itu men-challenge penyidik hanya untuk kepentingan Pak Egy Sujana. Ya, mereka berdebat dari awal narasi hukum yang mereka bangun. Kemudian setelah gelar perkara khusus mereka memberikan keterangan-keterangan itu sebetulnya hanya untuk kepentingan Egy Sujana. Itu clear. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sanji, mengungkap gelar perkara khusus yang minggu kemarin digelar di Polda Metro Jaya dengan salah satu agenda pentingnya memperlihatkan ijazah Jokowi pada para tersangka baik klaster 1 maupun klaster 2. Dari pernyataan Abdul Ghafur terungkap dalam gelar perkara khusus terjadi perdebatan panas antara kubu Roy Suryo berhadapan dengan kubu Jokowi yang diwakilikan pada kuasa hukumnya. Lantas seperti apa cerita di balik ijazah Jokowi yang akhirnya diperlihatkan pada para tersangka pada saat gelar perkara khusus? Memang kalau cap ada cap. Tapi apakah cap itu melalui lintasan jas yang warna hitam itu? Ya kita nggak bisa lihat dengan kasat mata. Bahkan kalau ada emboss dan watermarknya juga kita nggak bisa melihat itu dengan kasat mata. Nggak terlihat kok barang itu. Nggak bisa terlihat secara kasat mata kita. Harus diterawang.
Masalahnya kan ijazah itu kan nggak dibuka dan harus diraba. Saya ambil ini pada saat pemeriksaan uang kertas yang diduga adalah uang palsu. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang pengelolaan mata uang rupiah, itu cara untuk menentukan uang itu palsu atau tidak kan ada pakai mekanisme 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Kemudian setelah itu baru pemeriksaan ciri khusus dan ciri umum daripada mata uang itu. Lah kalau cuma diperlihatkan begitu, apa terjawab semua ijazah itu asli? Menurut saya tidak menjawab. Dan kalau dikatakan ada emboss, ada watermark, harus diterawang dulu. Masalahnya kan nggak bisa harus diraba dulu embossnya. Kan nggak bisa diraba. Orang tertutup plastik kok. Jadi gini, saya salah satu orang yang hadir dalam 2 kali gelar perkara khusus itu, ya. Jadi selain tim kuasa hukum dari Pak Egy Sujana, ada Bunda Eli ya. Kemudian pada sesi pertama itu kan ada saya, Bunda Eli, kemudian tim kuasa hukum dari Pak Egy Sujana yang lain, tim kuasa hukum juga dari kami, ya. Ada Bang Ahmad Kosinudin, kemudian ada Bang Jack Aspardi Piliang, kemudian ada Bang Azam Khan, dan kemudian ada Bu Susi, kemudian ada 3 tersangka prinsipal yang kami tangani ya, yaitu Bang Rizal Fadila, kemudian Bu Kurnia, dan Bang Rustam Effendi. Nah, kami hadir di sesi yang pertama, kemudian pada sesi yang kedua dilanjutkan dengan RRT, saya juga hadir di situ, gitu Mbak. Jadi mungkin keterangan saya ini akan jauh lebih komprehensif lah, Mbak Dia ya. Nah, pada sesi pertama itu, ijazah itu kenapa bisa dibuka? Karena pada sesi pertama itu sayalah orang yang berdebat dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi. Apa alasan kenapa ijazah ini harus dibuka? Jadi ijazah itu bisa dibuka itu di menit-menit akhir gelar perkara khusus setelah serangkaian perdebatan dilakukan, dan saya salah satu tim anggota kuasa hukum yang berdebat sengit dengan Pak Rifai, kemudian siapa itu anaknya Pak Oto Hasibuan ya, Yakob Hasibuan, kemudian juga dengan Lecumanan. Dengan cukup dekat tadi ya. Cukup lama juga. Ada watermarknya, ada embossnya. Ada watermark, itu perlu juga disampaikan juga. Ada watermark, ada emboss, lintasan garis merah, semua sudah terbukti ada. Ada apa sih sebenarnya dengan ijazahmu? Tadi kami bukan dikasih lihat sih ya, suruh ngintip sebenarnya. Ngintip, ada beberapa kejanggalan dari tebalnya kertas, terus ada garis hitam itu seperti error printing, terus ketajaman dari foto. Ketajaman foto itu artinya antara gelap dengan terang itu terlalu tegas ya, untuk usia 40 tahun. Sementara ijazah saya yang 2002, ijazah S2 yang sama lintasan stempelnya di atas jas hitam saya, itu stempelnya sudah kayak berkeringat, berkerak ya, berakar gitu. Jadi nggak tajam lagi, tetapi itulah yang kami temukan. Kami tidak boleh menyentuh, jangan sentuh, kata pengacaranya tadi dari jauh. Nggak boleh disentuh, kata salah satu pengacara Pak Jokowi. Ya. Jadi itulah ya. Tadi juga disampaikan oleh pimpinan gelar bahwa ini sebenarnya adalah ya mungkin rasa ini lebih dari hal yang normatif. Tadi benar-benar memang rasa keadilan yang coba dijelaskan oleh dan transparansi yang dijelaskan oleh pimpinan gelar bagi yang sehingga kami sangat menghormati itu. Jadi kembali lagi tidak ada lagi yang bisa katakan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu tidak disita karena sudah diperlihatkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.